Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Satrio Pringgosjati. Saat ini saya adalah seorang dosen di Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Papua. Perkenalan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh mahasiswa program studi S1 Agribisnis Universitas Papua pada jenjang semester kedua. Mata kuliah kewarganegaraan memiliki bobot 2 SKS, di mana kedua SKS tersebut merupakan SKS teori. Tujuan dari mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi adalah landasan untuk memperkuat pembentukan fondasi karakter mahasiswa. Salah satu mata kuliah wajib adalah pendidikan kewarganegaraan yang berperan dalam pengembangan wawasan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini berisikan tentang kajian. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan secara konseptual. Yang kedua, pendidikan dan integrasi nasional. Yang ketiga, nilai dan norma konstitusi. Yang keempat, perilaku konstitusionalitas. Yang kelima, warga negara. Yang keenam, hakikat dan budaya demokrasi. Yang ketujuh, penegakan hukum. Kedelapan, wawasan Nusantara. Kesembilan, ketahanan nasional. Dan yang terakhir adalah bela negara. Pada akhirnya, mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan dimasukkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, beserta berjiwa Pancasila, religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan. Adapun beban capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kewarganegaraan dan dasar negara. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI, menegakkan hukum, mewujudkan kehidupan demokratis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap cinta tanah air, nasionalisme, toleransi, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kewarganegaraan. Dari ketiga CPL tersebut, terdapat capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diperoleh mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang dan tujuan pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia, memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali konstitusi di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa memahami hubungan negara dan warga negara. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang lingkup bangsa. Kedelapan, mahasiswa mampu mengemukakan unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengemukakan pentingnya integrasi dan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Yang ke-10, memahami pergaulan internasional dalam kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memahami pentingnya bela negara di era globalisasi. Pembelajaran mata kuliah yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana metode ini berpusat pada mahasiswa yang di dalamnya memiliki bentuk pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan juga penugasan studi kasus, metode sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus merupakan kuliah tatap muka yang dilaksanakan di dalam kelas, sedangkan metode asinkronus melalui LSM.
Saya juga menggunakan metode grup WhatsApp sebagai forum diskusi pada mata kuliah ini. Jumlah pertemuan pada perkuliahan ini adalah 16 pekan, di mana 14 pekan merupakan pekan tatap muka, 1 pekan untuk dilakukan ujian tengah semester, dan 1 pekan lagi untuk dilaksanakan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran saya lakukan pada mata kuliah kewarganegaraan ini terdiri atas yang pertama, keaktifan dan forum diskusi dalam kelas, yang kedua, kuis, dan ketiga adalah penugasan mandiri. Keempat adalah penugasan kelompok, yang kelima adalah UTS, dan yang keenam adalah UAS. Adapun bobot penilaian evaluasi yaitu sebagai berikut. Keaktifan bobotnya adalah 10%, kuis bobotnya adalah 10%, penugasan mandiri dan penugasan kelompok bobotnya 20%, UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 30%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di dalam kelas di mana saya akan mendemonstrasikan model kuliah tatap muka yang saya lakukan pada materi hubungan negara dengan warga negara yang terdapat pada CPM K keempat. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi pada perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan negara dengan warga negara. Adapun pada review sebelumnya, kita telah membahas tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa mulai. Amin. Oke, kita masuk di hubungan antara negara dengan warga negara. Sebelum kita mengetahui apa itu hubungan negara dengan warga negara, kita harus mengetahui dulu basic principle, apa itu negara dan apa itu warga negara. Pengertian negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah yang permanen, pemerintahan yang berdaulat, serta mempunyai hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli, dan mencakup semua. Itu adalah pengertian negara secara simple. Adapun syarat-syarat terbentuknya negara itu ada 4. Syarat yang pertama adalah memiliki wilayah yang jelas dan permanen. Yang kedua, memiliki rakyat yang jelas. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dan yang terakhir adalah memiliki dan memperoleh pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Bentuk negara itu ada 2. Yang pertama adalah bentuk kesatuan atau unitary state, dan yang kedua adalah bentuk negara federasi. Nah, wilayah yang jelas di sini yang seperti apa? Wilayah yang jelas dan yang permanen itu dapat dilihat secara koordinatnya, dari sekian derajat lintang utara sampai dengan sekian derajat lintang selatan, atau sekian derajat timur sampai sekian derajat timur barat. Dia jelas secara letak geografi. Adapun yang dikatakan permanen itu adalah bukan di dalam atau milik dari wilayah negara lain. Itu adalah konsep wilayah yang jelas dan permanen. Adapun kalau pemerintahan yang jelas, pemerintahan yang berdaulat itu memiliki sistem yang berdaulat. Dia sudah memiliki sistem dan dia itu berdaulat. Dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure asal tidak diveto. Tidak diveto oleh negara-negara yang memiliki veto. Berikutnya, apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan atau yang kita kenal dengan sebutan unitary state adalah bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Dalam hal ini, semua urusan pemerintahan diatur dan dikendalikan dan diputuskan oleh pemerintah pusat. Jadi dia tersentral. Dia tersentral. Everything, segalanya diatur di pusat. Itu adalah bentuk dari negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan itu yang pertama, pemerintahan pusat memiliki wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya, mulai dari pembentukan daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu diatur oleh pusat. Nah, pelaksanaan negara kesatuan dilakukan dengan sistem sentralisasi. Jadi dia sentral.
Pusat itu kan sebenarnya adalah sentral. Segalanya diatur dan ditangani oleh pemerintah pusat, daerah tinggal melaksanakan. Jadi kebijakan yang ada di daerah itu hanya tinggal melaksanakan yang telah ditentukan oleh pusat. Sifat negara kesatuan, yang pertama, kedaulatan ditangani oleh pemerintah pusat. Negara hanya punya satu undang-undang dasar, satu konstitusi. Jadi tidak ada konstitusi lainnya. Satu kepala negara, satu DPR, dan hanya ada satu kebijakan terkait politik, hukum, dan keamanan. Adapun negara federasi itu adalah bentuk dari negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Memiliki wilayah otonom yang pemerintahannya berdiri sendiri, namun tetap berada dalam suatu negara kesatuan hukum yang diatur oleh pemerintah pusat atau federal. Jadi pemerintahnya memiliki sistem sendiri, di bawahnya mengatur negara-negara federasi yang ada di dalamnya. Ciri-ciri negara federasi: kekuasaan terbagi antara pusat dan daerah. Dia dibagi kekuasaannya. Ada kekuasaan pusat, ada kekuasaan daerah. Berikutnya, negara federasi memiliki dua tingkat pemerintahan. Ada pemerintahan federal, ada pemerintahan bagian. Memiliki bagian otonomi. Setiap negara dapat membuat undang-undangnya sendiri, selagi undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di pusat. Konstitusi tertulis dan kaku. Kedaulatan bersifat terbagi. Dan adanya perwakilan negara di setiap negara bagian terhadap pemerintah pusat. Itu ciri-cirinya. Nah, contoh negara kesatuan itu ada Indonesia, ada Jepang, ada Prancis, seperti itu, dan banyak sebagainya. Nah, contoh kalau kita lihat negara federasi seperti United States, bahkan tetangga kita di utara, yaitu Malaysia. Malaysia adalah negara federasi. Jadi ada kebijakan pusat, ada juga kebijakan di daerahnya masing-masing. Adapun bentuknya negara itu memiliki tujuannya dan fungsinya masing-masing. Fungsi negara. Ada yang tahu fungsi negara? Fungsi negara yang pertama itu mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tujuannya. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti bagi warga negaranya. Berikutnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang berikutnya, mempertahankan negara dari gangguan internal dan eksternal. Kalau internal apa? Internal, gangguan internal. Internal adalah gangguan yang berasal dari dalam. Kalau eksternal, dari luar. Dia kebalikannya. Nah, berikutnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Itu adalah fungsi negara. Jadi apapun bentuk negaranya, mau federasi, mau kesatuan, tujuan utama dan fungsinya itu adalah ini, mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tadi kita sudah bahas tentang negara, syarat terbentuknya negara, terus definisi negara, dan bentuk-bentuk negaranya. Sekarang kita akan bahas tentang warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari sebuah negara yang memiliki hak dan kewajibannya. Jadi dia itu diatur oleh peraturannya bahwa warga negara itu adalah orang yang secara hukum diakui. Dari mana kita tahu dia diakui atau tidak? Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri warga negara yang pertama, diakui secara hukum. Diakui secara hukum oleh negara tempat ia tinggal atau berasal. Yang kedua, memiliki hak seperti hak memilih. Hak memilih itu hak demokrasi. Kalau kita ada general election, kita punya hak memilih. Berikutnya ada hak perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan. Seperti kita duduk di sini, itu adalah hak kita dalam memperoleh pendidikan. Seperti itu. Memiliki kewajiban membayar pajak. Kita bayar pajak tidak? Kita bayar pajak. Bayar pajak kendaraan, bayar pajak rumah, bayar pajak
tanah dan lain sebagainya. Dan bahkan ada retribusi juga yang biasanya wajib kita bayar. Terus kewajiban yang lain menaati hukum dan membela negara. Status resminya yang dibedakan dari orang asing dan atau penduduk sementara. Jadi ciri-ciri warga negara itu adalah statusnya tuh resmi. Itu yang membedakan kita dengan warga negara asing. Bagaimana hubungannya? Tadi kita sudah tahu negara, kita sudah tahu warga negara. Nah, sekarang hubungannya seperti apa? Seperti kita memiliki hubungan dengan keluarga kita. Hubungan kita seperti apa? Apakah baik? Apakah buruk? Apakah yang satu dominan, yang satu dia kurang dominan, atau bagaimana? Nah, negara itu juga sama. Hubungan antara negara dengan warga negara itu dibagi menjadi 3 pada prinsipalnya. Yang pertama, negara kuat, warga negara lemah. Jadi ini negaranya dominan, warga negaranya lemah. Kalau negaranya kuat, warga negaranya lemah, itu kita sebut dengan otoriter. Jadi negara memiliki force yang lebih, dia memiliki force untuk mengatur warga negaranya, tapi warga negaranya tidak bisa melindungi hak-hak sipilnya. Itu disebut dengan otoriter. Adapun kebalikannya, yang kebalikannya, negara lemah, warga negaranya kuat. Jadi negara itu tidak berdaya terhadap warga negaranya, tidak bisa mengatur, kalaupun mengatur sifatnya tidak bisa sampai memaksa. Itu kita sebut dengan anarki, hubungan yang anarki. Banyak hubungan-hubungan anarki ini terjadi di negara-negara Latin, negara-negara Afrika seperti itu, di mana masyarakatnya jauh lebih berani, jauh lebih berkuasa daripada pemerintahannya. Berikutnya adalah keseimbangan antara negara dengan warga negara. Negara dengan warga negara itu dia seimbang. Kita sebut dengan madani. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus antara negara otoriter, anarki, atau madani? Mana yang lebih baik? Madani. Madani itu jauh lebih baik. Bukan jauh lebih baik, memang madani itu adalah impian dari seluruh warga negara dan negara yang ada di dunia. Karena kalau otoriter seperti yang kita tahu di Korea Utara, ya kan, warga negaranya tidak memiliki hak sipil, government selalu force. Ada juga di kebalikannya, negara anarkis di mana negaranya itu lebih lemah daripada warga negaranya. Sehingga kalau madani itu dia balance antara hak-hak sipil dan hak negara itu sama-sama penuh. Jadi tidak ada yang dirugikan seperti itu. Persoalan yang mendasar dari hubungan antara negara dengan warga negara itu adalah masalah hak dan kewajiban. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan Pak. Pertanyaan saya itu syarat berdirinya negara adalah pengakuan dari negara lain ya Pak. Yang jadi pertanyaan itu siapakah negara tersebut Pak? Baik. Syarat berdirinya negara poin keempat itu adalah pengakuan dari negara lain baik secara de facto dan secara de jure. Pertanyaan yang bagus. Jadi di sini pengakuan dari negara lain itu ditetapkan oleh United Nations. Jadi nanti di United Nations atau PBB itu ada namanya General Assembly. Nah, di dalamnya itu ada General Assembly untuk memvoting negara-negara yang mendapat pengakuan yang layak untuk dijadikan sebuah negara seperti itu. Asal tidak diveto. Jadi gitu. Walaupun 90% dalam General Assembly semuanya mendukung sebuah negara X untuk menjadi sebuah negara. Tapi kalau ada satu negara yang memveto, maka negara tersebut dia gagal menjadi mendapat pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Bisa dipahami? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Izin Bapak, siapakah pemegang veto?
Siapa? Siapakah pemegang hak veto? Oke, siapakah pemegang hak veto? Pemegang hak veto di dunia ini ada 5 negara. Yang pertama adalah United States sendiri, Amerika. Yang kedua adalah China. Yang ketiga adalah Inggris. Yang keempat adalah Prancis. Dan yang terakhir adalah USSR yang sekarang menjadi Rusia. Indonesia tidak. Indonesia bukan pemegang hak veto. Jadi ada 5 negara ini. Di luar dari negara ini tidak memiliki hak veto seperti itu. Bisa dipahami? Ya, oke, baik. Kita lanjutkan. Adapun hak-hak negara. Hak negara yang pertama adalah memaksa. Hak yang kedua adalah monopoli, dan yang ketiga adalah mencakup semua. Itu hak negara. Dia bisa mencakup segalanya. Nah, kewajiban negara itu adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang kedua adalah melaksanakan peraturan dan mengontrolnya. Yang terakhir adalah memelihara, menjamin, dan melindungi hak-hak warga negara. Itu adalah kewajiban dari negara. Kalau tadi hak dan kewajiban negara, sekarang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, yang pertama adalah hak asasi pribadi, yang berikutnya adalah hak asasi ekonomi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, hak sipil dan politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi dalam tata cara peradilan. Nah, kalau hak dalam hak sipil dan hak politik itu seperti kita mencoblos, itu hak politik kita. Kita mencalonkan diri sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai anggota DPR, itu bebas, itu adalah hak politik kita. Tidak hanya yang dipilih, tapi yang memilih itu juga adalah hak politik, seperti itu. Ada tidak orang-orang yang kehilangan hak politik? Ada juga, jika dia melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, misalnya warga negara asing yang baru naturalisasi ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Ada sebagian hak-hak sipilnya yang dicabut, seperti mencalonkan diri menjadi presiden, itu tidak bisa. Karena apa? Karena secara aturan di Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, siapa saja yang ingin menjadi presiden itu harus lahir dan dibesarkan di Indonesia, keturunan orang Indonesia asli. Tapi kalau anaknya diperbolehkan. Misalnya Pak Martin adalah warga negara US, dia lahir datang ke Indonesia ingin menjadi presiden, itu tidak bisa. Tapi setelah dia memiliki anak di Indonesia, anaknya lahir, anaknya besar dan mencalonkan diri menjadi presiden, itu diperbolehkan. Itu adalah contoh hak-hak sipil. Berikutnya, kewajiban tentang warga negara. Kewajiban yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan. Berikutnya adalah mengakui pemerintah yang sah, bela negara, dan membayar pajak. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang bagaimana cara membayar pajak. Ini adalah slide terakhir, tugas kelompok, hak dan kewajiban negara. Jadi kita akan membuat tugas kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya, dengan judul untuk menganalisis dan mengkaji hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita lihat, kita coba buat dalam bentuk kelompok, kita lihat, kita melakukan analisis nih, bagaimana sih untuk melihat hak kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kan pasti akan terlihat di situ pola-polanya, sehingga kita bisa lebih paham dalam materi ini. Mungkin begitu saja dari saya. Sampai ketemu di hari Senin berikutnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui LMS kita, bisa juga melalui email di saya, atau bahkan di chat baik secara pribadi ataupun secara berkelompok. Demikian pertemuan hari ini. Sekian, selamat. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah kewarganegaraan yang saya ampu dan juga cuplikan video pembelajaran saya di dalam kelas. Semoga dapat memberikan gambaran singkat mengenai kinerja pengajaran saya di program studi agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Papua. Saya berterima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 dan juga kepada tim LPMPP Universitas Papua. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Papua, rekan sejawat, dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa
dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Demikian penjelasan saya ini. Saya ucapkan terima kasih.